pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap ibunya. Polisi kini sudah mengungkap motif bocah kelas 6 SD di Kota Medan, Sumatera Utara yang berinisial AI atau AL yang berusia 12 tahun yang membunuh ibu kandungnya yakni F yang berusia 42 tahun. AI ini melakukan perbuatan tersebut diduga karena terobsesi dari game online dan serial anime. Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvin Simanjuntak mengatakan obsesi pelaku atau AI ini melihat game Murder Mystery pada season Kills Others menggunakan pisau Tribuners. Maka pada saat itu ia menggunakan pisau untuk melakukan tindak pidananya itu. Kemudian hal lain yang memotivasi bocah tersebut melakukan pembunuhan ini karena melihat ayahnya. Selain itu, kakaknya dan dirinya juga kerap diancam menggunakan pisau oleh korban. Ayahnya termasuk juga yang menjadi orang yang diancam oleh ibu kandungnya tersebut. Lalu AL ini juga sering melihat kakaknya dipukuli korban menggunakan tali pinggang dan sapu hingga memar-memar Tribuners. Bahkan dia juga merasa sakit hati karena ibunya menghapus game online di handphone miliknya. Kombes Jan merangkum apa yang memotivasi AI atau AL ini melakukan tindak pidana tersebut. Pertama, melihat kekerasan yang dilakukan ibu kandungnya atau korban ini terhadap kakak, adik, dan bapaknya hingga diancam menggunakan pisau. Kemudian yang kedua, AL melihat kakaknya dipukuli oleh korban menggunakan sapu dan tali pinggang atau ikat pinggang. Lalu, ia merasa sakit hati karena game online di handphonenya dihapus oleh sang ibu atau korban dalam kasus ini. Kemudian kita menggunakan KDRT ini. Pak, artinya untuk pembunuhan berencana itu tidak hanya pasal yang diterapkan itu ya ada. Kita menggunakan pasal KDRT di sini. KDRT ya Pak. Pak, untuk motifnya apa? Tadi sudah saya sebutkan. Ya, jadi saya sudah sebutkan masalah motifnya terkait dengan amarah si anak melihat kakaknya pada saat tanggal 22 itu dipukuli menggunakan ikat pinggang dan lain-lain sapu, dan ada memar di kaki dan betis dan bagian tangannya yang sangat biru, dan di situ dia juga melihat korban ini berkali-kali memarahi dirinya, memarahi kakaknya, dan bahkan memarahi bapaknya. Memang posisi tidak menguntungkan untuk si bapak, karena saat itu dijelaskan bahwa keterangan dari tetangga, Ada informasi juga dari tim laboratorium forensik Lab4 Polda Sumatera Utara yang menyatakan sudah memeriksa DNA di lokasi kasus AL yang berusia 12 tahun, bocah SD yang membunuh ibunya F yang berusia 42 tahun di Kota Medan ini, Tribuners. Sudah diperiksa semua DNA di lokasi, namun tidak ada mengarah ke si bapaknya. Karena belakangan atau dulu juga sempat beredar informasi dugaan-dugaan bahwa tidak mungkin AL ini melakukan pembunuhan, dan dugaan tersebut, tuduhan ini mengarah kepada sang bapak. Ini informasi yang diungkapkan oleh Kasubdit Kimia Biologi Bitlab4 Polda Sumatera Utara AKBP Hendri Ginting saat konferensi pers di Polrestabes Medan kemarin, Tribuners, pada Senin 29 Desember 2025. Hendri menjelaskan pihaknya sudah mendapati DNA kakak AL dan korban pada pisau, dan DNA ibu ditemukan karena pisau tersebut sering digunakan di dapur. Sementara DNA kakak ditemukan karena tangannya sempat tersayat saat berupaya merebut pisau dari genggaman AL. Kapolrestabes Medan Kombes Calvin menyampaikan sebelum kejadian, korban tidur bersama dua anaknya di kamar lantai 1 dan AL serta korban tidur di kasur bagian atas, sementara kakak AL ini tidur di kasur bagian bawah. Suami korban beristirahat di lantai 2 dan pada Rabu 10 Desember 2025 sekitar pukul 4 dini hari AL terbangun kemudian mengambil pisau untuk melukai korban yang sedang tertidur. Akibatnya korban menderita 26 luka tikam, Tribuners. Sang kakak terbangun karena ditimpa oleh AL dan terkejut melihat AL ini menikam ibunya berkali-kali. Kakak AL segera merebut pisau tersebut dan membuangnya di dalam kamar, menyebabkan tangan kakak AL ini tersayat, Tribuners. AL kemudian beranjak ke dapur untuk mengambil pisau kecil.
Saat AL hendak masuk kembali ke kamar, sang kakak menutup pintu sehingga pisau yang dipegang AL ini terjatuh. Panik melihat ibunya bersimbah darah, sang kakak berlari ke lantai 2 untuk membangunkan ayahnya. AL kemudian menyusul ke lantai 2 dengan kondisi sudah mengenakan baju dan memeluk ayahnya. Ketiganya turun ke lantai 1, kakak dan ayah mengecek kondisi korban sementara AL terduduk lemas di sofa ruang tamu. Dikatakan kondisi korban saat itu masih hidup dan meminta dipanggilkan ambulans Tribuners. Ini diungkapkan oleh Kombes Calvin dan korban sempat meminta minum yang segera dipenuhi oleh kakaknya. Suami korban segera menghubungi rumah sakit Columbia dan menunggu ambulans. Korban kembali dibaringkan di tempat tidur. Sekitar pukul 5:40 waktu Indonesia Barat, ambulans tiba namun korban dinyatakan telah meninggal dunia. Sudah memeriksa itu ceceran darah di situ, karena itu kan bekas tusukan. Jadi darah di kamar udah kita periksa sepanjang dari lantai 1 menuju lantai 2 menuju ke kamar daripada si ayah, itu kita temukan darah juga di kamar lantai 2. Ini sudah kita periksa DNA-nya dan DNA ini mengarah kepada si kakak, tidak ada mengarah ke si bapak. Jadi dari darah itu kita bergerak. Itu kalau beredar juga informasi terkait aktivitas atau kekejaman sang ibu yang tewas dibunuh oleh siswi kelas 6 SD di Medan yang merupakan anak kandungnya sendiri, di mana semasa hidupnya korban ini dikatakan seringkali mengancam anak dan suami menggunakan pisau. Tribuners, Faiza Soraya atau FS yang berusia 42 tahun terbukti meninggal dunia dibunuh oleh anaknya sendiri, SAS atau AL yang berusia 12 tahun. Ia dihabisi dalam kamar rumah di Jalan Dwi Kora, Tanjung Rejo, Medan, Sumatera Utara pada Rabu 10 Desember 2025. AL membunuh ibu kandung menggunakan sebilah pisau dari dapur. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Calvin Simanjuntak mengatakan hasil dari penyelidikan terdapat DNA AL dan Faizah di gagang pisau. Menurutnya, pisau tersebut memang yang dipakai sehari-hari di rumah. Dan menurutnya, pembunuhan ibu di Medan ini dipicu dendam membara oleh AL sendiri yang merupakan anak kandungnya yang tega mengakhiri atau menghabisi nyawa ibunya tersebut. Meski tinggal satu rumah, kata Jean, namun hubungan antara Faizah dan suaminya Alham Wamala Siagian ini dikatakan dari rekan kerja bapaknya memang diketahui bahwa korban, kakak, dan adik ini bersama dengan bapaknya masih tinggal satu rumah. Namun hubungan bapak dan istrinya ini kurang harmonis. Selain itu, perlakuan korban pada dua anak dan suaminya dikatakan begitu kasar. Perlakuan korban terhadap bapak, kakak, adik mengancam dengan menggunakan pisau. Pernah mengancam ketiganya menggunakan pisau dapur. Tribuners. Kakak pelaku dikatakan oleh Jean sering dimarahi, bahkan dipukul. Meski usianya masih 12 tahun, Jean mengatakan pelaku ini juga sering dimarahi sampai dicubit. Nah, atas perlakuannya, menurutnya terlintas pikiran AL untuk membalas perlakuan tersebut. Sampai pada malam kejadian AL terbangun dan dia sempat meratapi wajah sang ibu. Untuk informasi Tribuners, korban ini bersama dua anaknya tidur dalam satu kamar di lantai 1 dan dalam kamar tersebut ada 3 kasur. Korban dan pelaku tidur di kasur atas, kakaknya tidur di kasur di lantai bawah. Atas perasaan tersebut AL pergi ke dapur mengambil pisau lalu membuka baju, dan ketika AL sedang menghunuskan pisau ke tubuh sang ibu, kakaknya pun terbangun. Dia berusaha merampas pisau yang dipegang oleh pelaku sampai mengalami luka di bagian jari telunjuk. Kakaknya terbangun dan merampas pisau tersebut yang kemudian membuangnya di dalam kamar, sehingga adiknya tersebut mengambil pisau kecil lagi dari dapur. Pisau kedua yang ada di dapur tersebut kemudian hendak dipakai untuk melakukan aksi selanjutnya. Ketika pelaku berusaha masuk ke kamar lagi, kakaknya menghalangi dan sang kakak kemudian lari ke lantai atas menuju kamar ayahnya. Di sini menjelaskan apa yang menjadi motivasi dan obsesi si adik melakukan tindak pidana tersebut. Yang pertama, melihat kekerasan yang dilakukan korban terhadap kakak, adik, dan bapaknya yang diancam menggunakan pisau. Ini dilihat oleh si adik.
Kemudian melihat kakaknya, maksudnya Adi melihat kakaknya yang dipukuli oleh korban menggunakan sapu dan tali pinggang. Ini adalah akibatnya bagian kaki kakak yang diambil tanggal 23 November oleh teman kakaknya yang berada di sekolah. Kejadian pemukulan ini terjadi di tanggal 22 November, namun pada saat diambil foto ini diambil pada saat tanggal 23 November di sekolah oleh temannya. Kemudian si korban sakit hati karena game online-nya dihapus. Bagaimana obsesi si korban dalam hal melakukan tindak pidananya? Korban melihat game murder mystery pada season Kills Others menggunakan pisau. Makanya korban pada saat itu menggunakan pisau di dalam melakukan tindak pidananya dan menonton serial anime DC pada saat adegan pembunuhan menggunakan pisau. Di situ kita menggali sekali lagi menggunakan tools yang ada, scientific investigasi, semua faktor kita gali supaya membuat apa faktanya, motivasinya dan terang-benderang suatu tindak pidana yang terjadi. Di sini menjelaskan apa yang menjadi motivasi dan obsesi si adik melakukan tindak pidana tersebut. Yang pertama, melihat kekerasan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.